Halogen diartikan sebagai pembentuk garam. Hal ini karena halogen dapat bereaksi dengan logam alkali membentuk garam. Kelimpahan. Fluor ditemukan dalam kerak bumi sekitar 0,02% dalam mineral-mineral seperti fluorspar, fluoroapatit, dan kriolit. Klor ditemukan dalam kerak bumi sekitar 0,2% dalam mineral ion klorida seperti garam NaCl, KCl, dan AgCl. Brom terdapat sebagai garam magnesium dan mineral AgBr. Iodin ditemukan dalam jumlah berlimpah sebagai natrium iodidat di daerah Chili. Jumlah astatin di kerak bumi sangat sedikit, hanya kurang dari 30 gram, sebab unsur ini bersifat radioaktif. Senyawa astatin yang berhasil dideteksi adalah HAT dan CH3AT6. Unun septium tidak ditemukan di alam. Sifat fisika. Nomor atom dari fluor sampai ke unun septium cenderung bertambah besar. Konfigurasi elektron dari fluor sampai unun septium selalu diakhiri dengan S2 dan P5, artinya memiliki elektron valensi 7. Jari-jari atom dari fluor sampai ke iodin cenderung bertambah besar. Hal ini dikarenakan nomor atom yang bertambah besar sehingga menyebabkan bertambahnya jumlah kulit, sehingga jarak dari inti ke kulit terluar semakin jauh. Energi ionisasi dari fluor ke unun septium cenderung semakin kecil. Hal ini dikarenakan semakin jauh jarak dari inti, sehingga menyebabkan elektron semakin mudah melepas karena gaya tarik-menarik yang semakin lemah. Afinitas elektron dari fluor ke astatin cenderung semakin kecil. Hal ini dikarenakan semakin jauh jarak dari inti menyebabkan gaya tarik-menarik semakin lemah, sehingga elektron susah untuk ditangkap. Wujud fluor dan klor adalah gas, sedangkan brom adalah cairan, sedangkan iodin, astatin, dan unun septium adalah padatan. Keelektronegatifan dari fluor ke astatin cenderung semakin kecil. Hal ini dikarenakan semakin jauh jarak dari inti, sehingga kemampuan atom untuk menarik elektron dari atom lain semakin susah. Sifat kimia. 1. Kereaktifan. Unsur halogen adalah unsur yang reaktif. Kereaktifan halogen dipengaruhi oleh keelektronegatifannya. Semakin tinggi keelektronegatifan, maka semakin reaktif unsur tersebut, karena semakin mudah menarik elektron. Yang kedua, daya oksidasi. Sifat oksidator unsur halogen semakin ke bawah semakin lemah, sehingga halogen dapat mengoksidasi ion halida di bawahnya. Sedangkan sifat reduktor ion halida semakin ke bawah semakin kuat. Yang ketiga, membentuk molekul diatomik. Unsur halogen selalu dalam bentuk molekul diatomik yang sangat reaktif terhadap unsur logam maupun non-logam. Reaksi kimia. Unsur halogen dapat bereaksi dengan unsur logam, hidrogen, metaloid, gas mulia, dan antar halogen. Fluor dapat diperoleh melalui elektrolisis larutan HF dalam leburan KHF2. Klor dapat dibuat dengan dua cara, yaitu melalui elektrolisis NaCl dan melalui proses deakon. Proses deakon merupakan proses pembuatan klor melalui oksidasi. Brom dapat diperoleh dengan cara mengekstraksi KCl dan MgCl2 dari karnalit yang mengandung 0,2% MgBr2. MgBr2 yang diperoleh direaksikan dengan klor. Iodin dapat diperoleh dengan dua cara, yaitu dari garam Chili dan dari ganggang laut. Astatin dapat diperoleh dari penembakan bismut dengan partikel alfa. Manfaat. Fluor dimanfaatkan sebagai pasta gigi, obat kumur, pembuatan teflon, pendingin pada kulkas, dan membuat lukisan pada kaca. Klor dimanfaatkan sebagai garam dapur, pemutih pakaian, pemutih pada kain, pembuatan paralon, dan obat bius. Brom dimanfaatkan sebagai desinfektan, pemurnian air, pestisida, dan obat penenang. Iodin dimanfaatkan sebagai desinfektan, pembuat zat warna, dan mengobati borok. Astatin kadang-kadang dimanfaatkan sebagai pelacak radioaktif dan dalam pengobatan kanker.